udah was-was tuh mau nyalip bapak itu tuh. Takut kualat gitu. Ketika melewati jalur hutan itu tuh, yang makadam itu, tiba-tiba rantai ketengnya Oyot copot. Nggak nyampe hitungan 10 deh. Lu tau-tau Oyot tuh ceng, lepas rantai ketengnya. Ceng. Wah, konslet Ben. Ada yang kebakar, ceret gitu. Iya kan? Iya kan? Ada yang kebakar, ceret gitu. Wah, gila lu John. Langsung kayak mereka tuh anak-anak kayak nyalahin gua gitu. Langsung mukanya ke gua. Lu sih gitu loh. Kok gua kayak gitu. Jadi mereka tuh berpikiran ini gara-gara lu nih ngomong kita nambah semalam lagi kejadian ini. Buset. Ngeri John. Itu nggak ngebayang kalau dia pas di tengah-tengah itu, jaga curang tuh. Kalau putusnya di situ tuh, cek, itu mundur tuh ya. Nggak bisa. Wah, kayak rantai ketengnya lagi, Ben. Rantai ketengnya lagi. Rantai ketengnya lagi. Nggak bisa. Gue langsung ngomong pertama yang gue ngomongin, lu sih pakai nyalip, ganggu apa? Ya percaya nggak percaya sih ya gitu. Mungkin harusnya di belakang terus gitu loh, harusnya di belakangnya dia terus karena dia ngajakin kita bareng dia. Nah itu sih pikir gua, abis dia nyalip itu tuh motor langsung bermasalah. Yuk, mati. Nggak ada pertanyaan lain udah. Kalau udah kayak gitu semuanya relax aja. Gue bilang udah lu nggak usah coba starter, nggak usah cari permasalahannya apa, teknis apa, nggak usah bongkar di situ. Karena udah tahu ini fix, ini rantai keteng dan kita nggak bisa perbaiki di sini. Negatif udah. Dari situ, udah tuh gue nggak ngeliat lagi tuh orang kemana. Pokoknya gue konsennya ke motor Om Gareng, gue ngiket, jalan. Gue nggak ngeh lagi tuh orang kemana. Nah, yang anehnya lagi tuh bapak-bapak kemana ya? Abis disalip, kok kagak nyalip kita? Tapi masalahnya kita nggak tahu nih jalur ke depannya kayak gimana. Oyot harus ditarik. Tarik sampai tanjakan sampai nyari bengkel. Di kepala gue sih nggak banyak pertanyaan kalau kayak gitu. Anak-anak juga nggak banyak pertanyaan. Ya jalan aja dulu. Orang nggak tahu di depannya kayak gimana, pakai dipikirin gitu. Jalan. Ya udah, jalan terjal kayak gitu, naik turun gunung gitu ya ditarik gitu. Dengan tambang yang pendek, dengan simpul di antara push step. Itu adalah cara narik yang paling baik. Wah gila ya namanya jalur gitu. Gue juga ngerasa, aduh gimana di jalur begini gue narik Oyot ya kan. Narik motor di jalanan gravel bebatuan, nanjak, turun. Itu harus punya teknik khusus dan keterampilan lu bawa motor, nggak sembarangan aja. Pelan-pelan ditarik keluar dari kayak labirin tuh kampung itu. Tipis banget. Tar, good an. Tar. Oke, good. Wah, cakep. Masalahnya setelah kampung itu kita berhadapan pada sebuah jembatan. Dan jembatannya ini Jembatan harus satu-satu itu. betul hati-hati nih. Goyang jembatannya. Gila. Jadi ini jembatan cuman balok-balok Dan udah lama belumut lagi balok-baloknya. penuh lumpur juga jadi licin. Hati-hati ya. Saat itu hujan. Ini jembatannya ini jembatan yang sangat tua. Kabel-kabel selingnya tipis-tipis jadi itu goyang. Wih, ini gua kalau kepleset, tuh liatin tuh. Ini lubang-lubang gini nih. Tuh. Wih, gila. Gak kuat, men. Kaki lu masuk ke situ, lu bisa kejeblos. Dan ketika lu kejeblos, lu dengan motor nih, lu tahan, lu bisa kerubuh di situ. Lu bisa
terlepas tuh, masuk ke dalam sungai itu. Dan kita nggak tahu dalamnya seberapa dan tingginya seberapa antara jembatan karena udah gelap. Nah, kaki gue bisa kejeblos waktu-waktu nih. Tuh. Wih, berat. Wih. Gila. Wih, ada yang patah tuh, ada lubang tuh. Wah, gila. Udah hujan, licin, gua harus dorong, gua udah, wah nggak kuat nih. Tanam. Itu papan-papannya itu nggak mulus, jadi pada bolong-bolong, ada yang hilang. Habis di ujung jembatan inilah masalah lagi. Alhamdulillah. Sepatu gue licin banget nih. Jadi itu yuk, Benny duluan, motor Benny. Gue pikir Oyot bisa ditarik sama Igor, nggak bisa. Ada dua hal teknis yang menghalangi Oyot nggak bisa ditarik. Pertama, jalurnya itu beton dan ini sangat kecil, jadi nggak mungkin ada dua motor gitu kalau buat narik, itu nggak mungkin. Ya. Kedua, itu nanjak lalu letter U ke atas. Nanjat itu belok begini. Makanya tanjatannya licin banget, parah. Ya gitu aja, doain langsung. Ayo. Gue pegang setang, Ibnu di belakang. Itu kita harus bawa gitu, nanjak pelan-pelan semuanya. Di saat ingin melakukan itu, kapten itu mau jatuh. Awas itu motor jeblos. Weh. Gor, turun gor. Enggak boleh satu standar di situ, men. John, gila, kapten di situ. Jangan pernah lu standarin motor lu di tengah-tengah jembatan. Lu mesti lewatin. Dia berhenti, dia standarin motor di atas jembatan. Tuh motor udah jatuh. Lu tahu sendirilah, kayu-kayunya, pace atau jaraknya tuh jauh-jauh. Lu standarin jatuh bisa mental. Jembatan nggak boleh diberhentiin, harus dilewatin baru lu standar. Aturan main di jembatan gitu. Jadi push stepnya dia nggak nginjek Papa. Satu hal ya yang perlu ingat semuanya. Jangan pernah berhenti di jembatan. Karena jembatan hanyalah sebuah akses untuk dilalui, bukan untuk diberhentikan. Yuk. Kanan kiri aja aturan ini. Itu kalau kapten malam itu rubuh, waduh bencananya dua tuh. Dua itu bencananya. Tarik aja deh. Pede. Wih, lumayan tinggi, men. Wih, sedang. Oke, sesenti nggak apa-apa. Goks ini goks. Akhirnya ditarik semuanya sampai sebuah tanjakan tinggi. Wah itu jalan aja susah, itu licin. Tanjakan licin, anak-anak tarik semuanya. Gue sempat berantem sama Ben di situ. Ben, ngomong pakai tambah hari sih lo. Goks. Mantap. Gila, gue udah gak kuat. Tahan. Nggak, lo pegang remnya aja. Gue tarik ke sini yuk. Ayo. Udah kalau gini gampang. Udah. Gue bilang, udah lu minggir, gue yang bawa. Kagak. Dia kagak apa-apa. Gue masih bisa. Bukan masih bisa, lu harus save energi. Lu udah habis banget nih, lu habis kalau kita repot. Ya udah. Ya, dulu gue geser dulu. Dulu gue geser dulu. Nah, ayo, coba. Anjing tinggi banget tuh. Masih ada lagi, men, habis pohon, men. Itu gue teriak-teriak, ayo gitu. Ya gue sambil nyemangatin diri gue, nyemangatin teman-teman juga gitu. Karena ketika kita cuma narik doang gitu, itu yakin gue ada yang pikirannya kemana-mana gitu. Ini kita naikin dulu, ini biar naik. Yaudah. Yuk, ambil kiri, Ben. Yuk, tarik dulu dah. Ini dulu PR, yang jadi PR ini dulu. Bang John. Nah, sampai di ujung di ujung tanjakan itu gue bilang stop di sini, udah. Lu semua turun ke bawah, ambil motor lu, kan udah jauh posisinya. Kasihan kalau sampai mereka jalan lagi. Oke. Jadi turun ke bawah. Gue tunggu lu sampai lu datang di sini. Tapi gue nggak nunggu mereka. Jadi mereka turun ke bawah.
seketika itu juga gue jalanin Oyot dengan gue dorong. Jadi gue turun dengan, pokoknya semeter demi semeter gue bawa, gue tanpa perlu menunggu gitu. Karena wah hari kan malam, terus jalan, terus gerak malam. Dan sebenarnya kita udah lost tuh dari peta yang gue buat. Udah, gue sini. Gokil. Ayo. On. Jadi bayangin kalau gue nunggu anak-anak naik lagi, terus baru kita jalan-jalan lagi, ya jadi lama kan. Ya gue selama gue masih bisa mandiri, gue mandiri aja. Selama gue masih bisa menggunakan tenaga gue gunakan aja tenaga gue. Wih. Wih. Oke, sejengkal demi sejengkal nggak apa-apa. Oke. Terus. Ketemu sebuah kampung dan di situ ada yang nunjukin sebuah bengkel. Gila. Mungkinkah ini bengkel? Nggak tahu dah. Nih, alhamdulillah nih ada bengkel yang masih buka. Nggak taunya tuh bengkel buka doang, tapi mekaniknya nggak ada, John. Diarahin lagi sama warga, suruh maju ke depan. Waduh. Si Benny sama si Kapten ngambil keputusan untuk cari bengkel di tempat lain. Gue nggak tahu medannya kayak gimana ke depan. Akhirnya gue sama Kapten mutusin buat maju duluan. Gue nyari bengkel yang bener-bener buka, bener-bener bisa membantu kita. Kapten apa Benny ngomong jalurnya agak kusut gitu kan. Ya nggak mengendorkan juga sebenarnya gitu kan. Emang karena itu resiko sebenarnya mau jalan apapun yang udah. Yang itu kan yang kita emang kita cari sebenarnya gitu. Nah, bengkel kedua ini untuk menuju bengkel kedua juga jalanannya gitu deh. Batu-batu lepas, tanjakan ada lumpurnya dan itu harus ditarik sama si Igor. Oke, good. Oke, good. Tikat terus. Tikat terus. Sip. Tikat terus. Tahan. Bengkel tahan. Dah. Sambung. Mau minta disambung nggak? Gile. Di mana bengkelnya Mas jauh? Oh ini. Ya sip, terima kasih. Oke, good, sip. Yuk, saya turun. Gor, hidupin Gor. Biar. Ayo, Gon. Bantu yuk. Oke, good. Tambah lagi nih semalam. Iya, lu kemana besok gua aman? Nanya di update atau kayak kemarin. Sama Jiji waktu gua aman udah beres ya kan. Dengar. Enggak ada syuting. Lu juga ngomong gitu lo Om tadi Om. Kagak gua. Enggak, ngomong yang mana? udah lama nih nggak push up nih. Enggak, Oh, olahraga, iya. squat apa? Squat jam. Apa? Iya, Iya, push squat up, jam, sit push up, up segala gitu-gitu. Kenceng-kencengin otot. Bangke. Tapi yang bangke Ben, bebe ini. Bangke lu Ben lu. Benny banget. Yang dia ngomong begitu itu sama kayak kita yang Benny bangke. yang Yang kita main berempat sama Igor. berempat kan bilang gini, Kipa Mingkis. Pak Mintis. Udah, pulangnya besok pagi aja. Oh Dia ngomong begitu. Mati. Langsung coba nggak bisa. Salah lo bener salah. Dia ngomong di jembatan habis maghrib. Di situ diperbaiki Oyot dan kita dimasakin mie instan dan dikasih nasi. Jadi mengisi makan malam kita sambil menunggu Oyot diperbaiki. Ya, namanya bengkel di desa kecil begitu ya, minim peralatan juga dan ya yang penting kita, itu motor bisa dipegang dan bisa pulang lah, bisa hidup kita pulang. Dan untungnya Oyot nggak putus rantai ketengnya, karena kalau putus nggak ada spare partnya, jadi hanya lompat saja dia. Panjang Oyot lagi diperbaiki, gue mempelajari kondisi peta di mana sebenarnya Jamilus Jurni lagi berada, kita berada. Gue perhatikan dan kita keluar itu di jauh. Ada dua pilihannya. Kita cari jalan selanjutnya untuk bertemu titik kita yang hilang dan kita lanjutkan sesuai dengan navigasi yang sudah gue buat, atau kita kembali ke titik terakhir di mana kita lost. Yang itu berarti di jembatan ketika maghrib.
dengan bijaksana tuh ambil keputusan, oke, kita cari jalan yang pertemuan jalur yang navigasi ini dari sisi lain. Oke. Nah, orang kampung di sana tuh nggak kenal metrik. Orang-orang kampung tuh susah menjelaskan metrik. Metrik itu hitungan jarak gitu. Lurus aja Pak, ikutin jalan. Paling sekilo nanti ada belok kiri. Patokannya apa? Patokannya Tugu. Udah, nanti dari situ dia ngomong, mereka ngomong segala macam yang kita sulit memahami. Akhirnya kita pegang aja lah satu. Setelah Tugu kita belok kiri itu aja. Ada belokan kiri. Nih, kayaknya nih. Bentar ya, cek ya. Kita analisa ya. Kita analisa dulu. Nggak ada jalur nih. Ada nih. Ini yang kita tadi yang gue bilang, Cap. Ingat nggak, Cap? Iya. Jalur hutan. Itu ada sawah. Tuh, ini jalanan. Kita akan masuk sawah. Bisa ketemu sini. Nih, sodetannya. Iya kan? Tapi kan katanya ketemu Tugu dulu. Iya. Di situ, tapi nggak jauh loh Om katanya. Nggak jauh ya? Iya. Kagak ada kilo. Ya udah sini benar kali ini. Kagak jauh versi siapa? Kan si Tugu itu ada belokan kiri, ini nggak ada Tugu. Tugu. Gua Tadi di sana versinya ada deket sama Tugu. dia tuh ya ini ke sono masih deket kali. Maksudnya versi deket tuh ukurannya mereka mungkin deket kali. Oh, sekiloan. Oke. Belum ada ya? Tapi ini juga kalau kita urutin petanya nunjukin ada jalan, tapi bang berliuk. Emang ada jalan tuh ke kiri. Tapi itu kayaknya single track tuh. Gue nggak yakin. Akhirnya anak-anak juga nggak yakin. Mungkin jalan lagi kali di depan. Ada lagi, oke. Kita menghadapi sebuah tikungan ke kiri sesuai dengan yang dikatakan orang kampung. Batu sih. Ya batu kan? Oh, maksud orang tadi. Ntar ya. Kita cek. Oke. Ini kali ya, yang listrik. Tunggu sih. Bisa jadi. Lagi Iya loh. gua masih nggak tahu Tugu tuh apa versi dia. Ya makanya. Bisa bener nih sih kalau mau. Bisa nih. Nih ya. Nih tuh. Ini jalan nih. Ini jalan itu. Ya gurut ya. Jalan, ini jalan ke sini. Sini lagi. Ini ada kampung bawah. Ini kampung bawah yang kita mau cari kan? Iya. Itu terus ke bawah sini. Oh iya bisa nih ke atas tapi. Iya. Ada kampung lagi tuh Om. Mana? Kiri lagi bener tadi katanya ke kiri. Iya kan ini ke ke kiri lagi kampung. Terus habis kampung emang ada gunung-gunung lagi nih. kan. Gunung kampung lagi. Baru ntar dari kampung ini kita tanya aja. Kampung kedua ya. Iya kan kampung satu nih. Kampung keduanya. Iya. Ini ya. Fix ya. Pik ajar lah. Ajar. No choice. Makin deras John, hujan. Wah, itu jalan keramik. Lama-lama hutan gelap. Nah, Igor sama kapten itu masih pakai ban 2 support. Jadi bisa lu bayangin. Licin banget dia. Itu dia spinning itu. Kalau nggak didorong susah lah dia. Hutan rapat nih. Suruh kasih kempes kali mereka ya, bannya Ben ya? Licin doi pasti. Gua turun nggak nih? Igor, Kapten, perlu kita turun nggak? Masih usaha. Oke, korek. Kita tunggu sekitar 30 meter di depan ya. Kita 3 motor yang well itu berusaha backup Kapten dan Igor agar bisa meminimalis penggunaan energinya. Buset. Tuh, dalam-dalam tengahnya tuh. Ayo. Ntar lu. Gor, ambil yang semak-semak sini, Gor. Ambil sini, Gor. Ambil sini, Gor. Ambil kiri. Kayak lu sebentar. Nah, gua berdua sama Benny ke bawah.
Ayo, Cap. Ben. Yes, dan ban lu kan bukan itu. Enggak, lagi pula kalau ban kayak gini, ini jalurnya keramik. Gila, bikin banget. Keramik. Ayo. Tuh, 2, 3. Dorong dulu aja. Oh, kalau bisa lu naikin. Terus lu itu kan. Ayo. Bet. Ah, sama tempat Igor. Ya. Gitu. Sip. Gak usah over ya, gitu aja ya, segitu terus aja. Gak usah over ya, segitu terus. Ayo, gue pegang, tenang aja, terus. Pokoknya yang penting jalan. Oke. Itu cukup jauh John, turun ke bawah, jalanannya licin, tanah keramik. John. Benny sama itu tahan. Lu kalau teman di belakang ada masalah, lu turunnya kejauhan dan makan energi lu. Jadi kalau ada lintasan flat di situ tempat lu istirahat. Oke, Barito ini flat. Gua sama Benny di sini. Widih. Maju Sultan Belantara, men. Oke, good. Bagus Igor, lu udah ambil jalan alternatif ketimbang lewatin lumpur. Karena lumpurnya dalam. Jamilo, lu ke trap ya? Dan ketika gue pelajari peta di tengah itu, oh nggak bisa. Salah jalan, tuh bayangin tuh. Ini kita tersesat. Kanan kirinya udah gunung aja udah nggak bisa. Dan kontur kontur medannya itu, wah udah nggak karuan itu. Ada kampung kedua kan tadi? Ini ladang, men. Ini ladang. Ini bukan kampung, men.
Ladang ya? Ini ladang. Ini ladang. Oke, dan ini sawah. Ini ada ini bukan? Ini ladang, men. Ladang. Ini ladang. Ini bukan kampung, men. Jadi kampungnya jauh banget di atas. Kita bisa paksa ke sini, aja. Ya. Kalau ke kiri yang ini nih. Ya, yang ini. Mana? Kiri ke? Ini. Nah, ini juga tuh ada Mentok di ladang. Terus ini ladang lagi. Ini ada ladang. Ini sawah. Terus tuh nowhere to run. Ini hancur. Tuh. Coba gua nggak ada itu. Nggak ada. Fix, balik ya. Sawah. Oke, kita balik. Ayo John. Let's go John. Ujung-ujung salah jalan udah malam, nggak taunya itu ladang, lahan warga, nggak bisa dilewatin. Mau kemana? Gue putuskan untuk kembali. Nah masalahnya nih, jalan ke sananya licin. Yang tadinya turunan jadi tanjakan, yang tadinya tanjakan jadi turunan. Dan itu terjal. Balik lagi kita naik ke atas. Lu bayangin loh, turun aja kita susah payah, naiknya lagi PR. Pindah posisi dulu. Oke. Siap, Gor, oke. Kapten, oke. Ben. Akhirnya kita jalan, hujan, guyur, hari makin malam, hampir jam 12 malam di situ. Di sebuah titik ada keramaian nih. Namanya Sogong, tuh, daerahnya Desa Sogong. Kepala desanya ngasih tahu juga jalan, lewat sini aja, lewat sini. Wah, kita nggak tahu dah. Ada tugu. Atas tugu kiri. Nah. Iya. Ujung sawit kanan. Kiri lagi. Kanannya. Jangan ke kiri. Kalau ke kiri kemana, Pak? Itu mau buntu. Oh, buntu. Udahlah kita mampir di situ sambil kita cari listrik buat persediaan barang-barang elektronik kita. Baterainya udah pada habis nih, udah pada nipis. Jalan selama di JJ ya, ketika kita tanya sama penduduk lokal, terkadang tolok ukur mereka itu beda. Jarak 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo itu beda. Metriknya susah ya? Metriknya susah. Parameternya mereka tuh kadang-kadang beda sama kita. Mereka nyuruh kita bermalam di situ tuh, tapi target kita malam ini ya kalau bisa sih keluar dari situ dulu nih. Akhirnya kita lepas dari situ, kita udah ngecas handphone segala macam, kita lewat lagi. Kita start lagi jam 00.23. 0023 dari 0023 dari Sogong. Desa Sogong. Desa Sogong, kampung. Ingat ya, Sogong bukan sombong, bukan gosong, Bukan songong. bukan songong, tapi Sogong. Oke, Oke. let's go. Yuk. Perfect. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sehat-sehat semuanya. Silakan dilanjutkan permainan. Oke. Tadi lagi pada main gaplek soalnya John. Kita datang berhenti bubar semua. Oke, yuk. Ayo. Udah Igor udah keluar. Oke aman, gue tunggu sampai lampu lu muncul. Jalur pohon sawit itu banyak cabangnya. Itulah. Hutan sawit itu nggak kelihatan gitu. Bingung nih. Di hutan kelapa sawit itu gokil, John. Mulai lagi cerita baru lagi kan. Anjrit, begini lagi, main lagi. Pontang panting lagi, kapten jatuh gubrak.
pindahin ke belakang biar roda belakang dapat traksi karena lintasannya keramik itu licin banget, Cap. Enggak kan di ujung kebun sawit ambil kiri kan? Iya. Ini kan ujung pohon sawit nih. Itu bukan kan? Bukan. Berarti ini. Kebun sawit habis lama-lama Jor. Turun temen alang-alang tinggi nih rapat. Ternyata itu buntu, Jon. Itu adalah bawah jurang dan di bawahnya lagi sungai. Tuh. Iya. Oh iya kali Ben emang. Oh nggak bisa. Oh ini gue bekas longsoran Jon. Serem banget. Jalan putus. Jalan putus. Sawah juga ini. Ini turun sih bisa ke sana benar. Tapi ini apa nih? Itu gelap gini, hutan. Itu ke sana apa? Besar. Besar nih. Ini jalur air ini. Tapi di sisi sungai ada jalan nih, Ben. Iya, Ben, di sisi sungai ada jalan nih, Ben. Soalnya Ben bisa nggak, Ben? Ayo. Sawah ya. Maksudnya gue yang pegang. Ada tinggi, dataran tinggi. Kita di sini. Kita harus ke kiri, terus masuk ke dalam gunung gitu. Gila. Gue bilang sama ibu, lu nggak usah laporin di situ ada sungai atau apapun. Sekalipun sungai itu bisa dilalui, depan kita ini gunung. Di depan kita tuh gunung tuh. Di depan kita gunung tuh. Nggak mungkin tuh. Jadi gue ngeliat ke atas itu gunung. Nggak bisa. Wah ini nggak bisa. Jadi udah dekat banget dengan gunung gitu. Gelap aja gitu. Pekat gitu. Nggak bisa. Ternyata emang nggak bisa, itu emang udah mentok. Udah, Om Gareng udah, kita balik, putar balik. Nggak bisa itu dinding, percuma. Udah kita mundur. Nah, untuk mundur lagi PR. Kapten jatuh gubrak. Igor berapa kali melintir? Kapten gokil juga. Ngehe dah di situ, udah. Lo mau jago kayak gimana? Lo jago tanjakan, main kayak begitu coba 4 hari. Ah gila. Lu bayangin aja keluar dari hutan kelapa sawit itu jam 2 atau jam 3 malam. Mental aja yang penting. Akhirnya kita kembali ke track, ke navigasi yang gue buat. Gue bilang, udah nggak usah khawatir lagi. Ini adalah titik di mana kita bisa kembali ke Jakarta menggunakan map yang gue gambar. Ya kalau kita kan nggak ada rencana, no plan, no resto, no hotel, no woman, no cry, no limit. Iya nggak? Orang kita rencana berapa hari, main 2 hari, 1 malam. Ini kenapa jadi 3 malam?
Nanti setelah gravel kita ketemu orang hajatan, Sedang pesta kecil lah di situ, sedang syukuran gitu. Jadi ada yang hajatan, dia nggak masuk nih. Dia masih di depan, masih nungguin anak-anak. Bukan Om Gareng yang nyamperin, Om Gareng tuh dipanggil sama si John. Mereka juga nggak ada yang tahu. Sebelum gue buka helm, gue udah dengar teriakan dari orang kampung situ. sini mampir makan segala macam. Wah, udah gila lapar pas banget John. Itu biasa tuh orang kampung. Dimanapun di ujung lubang semut kalau emang udah rezeki, udah jadi milik lo. Terus tadi nyari warung di sini susah, nggak nemu. Orang udah jam 2, bensin nggak ada, lapar kita. Ditawarin makan, emang rezeki nggak kemana? Kita udah kayak tentara yang kesasar di hutan belantara. Sih lu bisa bayangin nggak? Di tengah keluar dari hutan, di tempat yang lu nggak ketemu toko, lu bisa nggak ketemu makanan sampai besok pagi. Tiba-tiba lu ketemu sebuah acara kendurian yang nggak pernah ada di kepala lu. Paginya kita lanjutkan perjalanan. Oyot kembali trouble, ternyata pemasangan rantai keteng itu tidak dibarengi dengan seal yang baik. Olinya naik semua tuh. Wah, pokoknya rembes lah, muncrat tuh ke bak kopling segala macam. Jadi olinya hampir kering di sini. Dan itu nggak ada. Kalau gue paksain, oyot bisa jebol. Jadi kembali lagi ditarik. Tenang aja Jo, namanya juga adventurers. Apapun adalah tantangan. Hei, sahabat lama, ceritakan aku tentang kisahmu seperti dulu. Mulailah bicara, kau tak perlu merasa beda. Tak pernah ada rasa dendam di dalam sakit hatiku, dan ceritamu buatku kembali berdiri di sini untukmu. Bernyanyilah denganku dalam waktu yang terbatas, kau ada untukku sampai akhir cerita nanti. Kau dan aku tetap satu. Semua peralatan kita itu lowbat semuanya, termasuk nih kamera ini nih yang lagi ambil. Ketemu orang katanya 500 meter lagi Pak Kampung. Well, Oyot oblak banget. Ya pakai oblak. Apa ya? Apa yang gue pikirkan sih sebenarnya? Dibilang jalan habis maghrib. Ternyata jalannya tuh jam 10 malam, John. Gemes banget jalurnya, bikin gemes. Hei, kau yang di sana, selangkah lebih dekat lagi kau padaku, kenali aku lebih jauh lagi. Kau pun tak perlu merasa beda. Bernyanyilah denganku dalam waktu yang terbatas, kau ada untukku sampai akhir cerita nanti. Kau dan aku tetap satu.
akhir cerita nanti kau dan aku tetap satu. Monitor Igor. Goblok ini deh.